Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap waktu antara azan maghrib dan iqamah 10 menit saja, kerana tidak ada waktu untuk kita. Betul atau tidak? Tidak ada waktu. Kita mulai jam 7 kurang 5 menit dan isya jam 7.20. Betul? Tidak ada waktu dan kajian kita banyak informasi. Betul Ustaz? Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا المساء وحديثنا عند الآية 47 و48 من سورة البقرة في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Fadilatul Syekh Abdul Hasan membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam buat nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan insyaallah taala bahasan tafsir kita sekarang pada ayat yang ke-47 dan 48 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian dan aku telah melebihkan kalian dari semua umat yang lain di alam semesta ini pada masa itu. Kemudian Allah mengatakan wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kalian pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak akan diterima dan mereka tidak akan ditolong. أيها الإخوة، يتكرر النداء في هذه الآية من الله عز وجل لبني إسرائيل تأكيدا للحجة عليهم وتذكيرا بنعم الله جل وعلا عليهم، وهنا إجمال للنعم وسيأتي تفصيلها في الآيات التالية، وتحذيرا لهم من جحود هذه النعم وبيان عاقبة الجحود إن جحدوا. الله أعلم. Ikhwah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang untuk menegaskan kepada Bani Israel atas hujjah yang telah tegak atas mereka,
ya, dan sekaligus Allah kembali mengingatkan mereka akan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, ya, nikmat yang sangat banyak yang insyaallah taala akan dijelaskan secara rinci pada ayat-ayat berikutnya dan sebelumnya juga telah dijelaskan, dan sekaligus mengingatkan mereka, ya, akan kedurhakaan mereka, kekufuran mereka terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka apabila mereka kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan. وهذا التفضيل أيها الإخوة مشروط. الله فضلهم على العالمين. من هم العالمين؟ قال جمهور المفسرين أنهم أهل زمانهم، أن العالمين المقصود بها ليسوا إلى قيام الساعة، بل هم ممن كانوا يعيشون في زمانهم. وهذا التفضيل مشروط، إنهم قاموا بهذه الشروط كانوا أفضل الأمم في زمانهم. وهذه الشروط تتمثل في الآتي: أولا إيمانهم بالله جل وعلا، ثانيا طاعتهم لأنبيائهم ورسلهم، ثالثا شكرهم لنعم الله عز وجل عليهم، رابعا وفائهم بعهد الله تبارك وتعالى عليهم. لكن بني إسرائيل أولا كفروا بربهم، بل قتلوا الأنبياء والمرسلين وجحدوا بنعم الله عز وجل عليهم، بل وتطاولوا على سب الذات العلية الله سبحانه وتعالى، حيث قالوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ونسب النصارى إلى الله عز وجل الولد، بل ونسب اليهود إلى الله الولد والعياذ بالله. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian, ya, melebihkan kalian dari semua umat yang lain di alam semesta ini. Aku telah melebihkan kalian, ya, atas umat yang lain di alam semesta ini. Yang dimaksud dengan alam, Allah Subhanahu wa taala melebihkan Bani Israel atas alam semesta atau orang-orang yang ada di alam semesta ini, yang dimaksud sesuai dengan apa yang dikatakan oleh jumhur ahli tafsir adalah orang-orang yang hidup di zaman itu, di zaman mereka. Bukan, ya, Allah mengutamakan mereka sampai hari kiamat atas semua manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Akan tetapi orang-orang yang hidup di zaman itu, Allah mengutamakan Bani Israel, melebihkan Bani Israel atas semua orang yang hidup di zaman itu, ya, atas orang yang hidup di zaman itu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutamakan mereka atas semua manusia di zaman itu, atau melebihkan melebihkan mereka atas seluruh manusia, Allah memberikan syarat kepada mereka. Kalau mereka ingin dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai umat yang utama dari semua manusia yang ada, dari semua umat yang ada, Allah lebihkan mereka dari seluruh manusia yang hidup pada masa itu, ada syarat. Ya, di antara syaratnya sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu mereka harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka harus taat kepada para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian mereka harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu mereka harus memenuhi dan menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyingkap, ya, ke tengah-tengah kita apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka justru malah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian menentang para nabi, ya, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Bahkan mereka membunuh para nabi. Kemudian mereka kufur, ya, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, serta mereka mengingkarinya juga. Bahkan mereka, ya, mencela Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kata orang-orang Yahudi Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah sesungguhnya terbelenggu, sesungguhnya tangan Allah terbelenggu. Justru yang terbelenggu adalah tangan mereka, kata Allah Azza wa Jalla.
dan mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla karena ucapan mereka itu. Sesungguhnya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang dan Allah memberikan infak sebagaimana yang Dia kehendaki. فلما أخلوا بالشرط انتقلت الخيرية منهم إلى أمتنا الكريمة أمة سيد البشرية صلى الله على نبينا محمد كما قال ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذن خيرية هذه الأمة ليست بعرقية وليست بقومية وليست عن مجاملة لأننا جئنا في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما الخيرية أيضا فينا مشروطة، وهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فحذار أيها الإخوة أن نتخلف عن الشرط فيتخلف عنا المشروط. إذا تخلفنا نحن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الدعوة إلى الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى وتعزير رسله والعمل لدينه، فإن الله سبحانه وتعالى يحولنا من خير أمة إلى أرذل ناس والعياذ بالله في خير أمة. كما يأتي أناس يوم القيامة إلى النبي على الحوض، النبي يعرفهم ويعرفونه، يطلبون منه الشفاعة وشربة هنية من يده الكريمة، فتحجزهم الملائكة وتبعدهم، فيقول النبي هؤلاء من أمتي لماذا تبعدونهم؟ فتقول الملائكة يا رسول الله لا تدري ما أحدثوا بعدك لقد غيروا وبدلوا، فإذا غيرنا وإذا بدلنا فلن نكون من خير أمة أخرجت للناس. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Bani Israel tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala melebihkan mereka atas semua umat, ya, atas semua manusia, ketika mereka tidak melaksanakan apa yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka berpindahlah keutamaan, kebaikan, kelebihan yang Allah janjikan kepada mereka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kebaikan, keutamaan dan kelebihan itu, ya, dipindahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat Nabi Muhammad SAW yang Allah keluarkan mereka sebagai sebaik-baik umat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Kalian, kata Allah Azza wa Jalla, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ya, untuk manusia. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau sekiranya ahlul kitab beriman, maka sungguh baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Namun di antara ahli kitab ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Allah pun ketika menyatakan bahwasannya umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ya, oleh Allah untuk seluruh manusia, itu pun Allah Subhanahu wa taala menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka mendapatkan kebaikan, keutamaan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala bukan serta-merta Allah berikan kepada mereka, tidak. Atau bukan karena suku mereka, kabilah mereka, bukan karena mujamalah dari Allah Azza wa Jalla, basa-basi dari Allah Azza wa Jalla kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak. Akan tetapi di sini Allah menetapkan syarat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syarat. Syaratnya adalah mereka menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila umat Nabi Muhammad SAW tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memindahkan kelebihan, keutamaan, kebaikan, ya,
yang Allah berikan kepada mereka kepada manusia berikutnya atau kepada umat yang lain. Makanya oleh karena itu berhati-hatilah ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apabila kita tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita yang semulanya menjadi sebaik-baik umat menjadi seburuk-buruk umat, sehina-hina umat. Makanya di dalam hadis tentang haud Nabi SAW, ketika ada umat Nabi SAW yang datang mendekati haud Nabi SAW, telaga Nabi SAW yang ada di padang mahsyar, ya, mereka ingin meminum dari telaga Nabi SAW, akan tetapi dihalangi sama malaikat, dihalangi oleh para malaikat. Ya, Nabi SAW mengenali mereka dan mereka juga mengenali Nabi SAW, mengenali saudara-saudaranya, umat Nabi SAW yang minum dari telaga Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, itu adalah umatku, kenapa mereka tidak bisa mendekat ke telagaku? Maka dikatakan oleh para malaikat, sesungguhnya engkau tidak mengetahui ya Rasulullah apa yang telah mereka perbuat. Mereka merubah agamamu, mengada-ada sesuatu yang baru di dalam agamamu. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keutamaan kelebihan kepada mereka karena mereka tidak melakukan dan tidak memenuhi syarat, ya, agar mereka memperoleh kelebihan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Mereka justru malah mengada-ada, ya, membuat sesuatu yang baru, bahkan merubah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا بني إسرائيل بنعمه وتفضيلهم لهم على جميع أهل زمانهم حذرهم من يوم القيامة فقال ربنا جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وعقاب الله وقاية وحماية باتباع شرائعه بالإيمان به ورسله وكتبه وأنبيائه والقدر خيره وشره باجتناب مناهيه ومناهي نبيه صلى الله عليه وسلم يوما واليوم هو يوم القيامة هو يوم الزلزلة هو يوم الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم تشيب فيه رؤوس الولدان شيبا من هول المطلع ومن هول ما يجدونه يوم القيامة واتقوا يوما. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka serta bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan mereka atas seluruh manusia yang hidup di zaman itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka akan hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka akan hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, ayat yang ke-48, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kalian pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, wala yuqbalu minha syafa'ah, sedangkan syafaat, ya, sedangkan syafaat wala yu'khadhu minha adlun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak akan diterima, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka wattaqu yauma. Wattaqu artinya jadikanlah antara kalian, ya, antara kalian dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di hari kiamat, perisai atau benteng antara kalian dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, ya, itu dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengikuti Rasulullah SAW yang diutus, mengikuti Nabi atau Rasul yang diutus. Yauma di sini yang dimaksud dengan yauma adalah hari kiamat, hari kegoncangan yang sangat dahsyat, hari di mana seseorang lari dari saudaranya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi
wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuni. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Masing-masing manusia sibuk pada hari itu dengan urusan mereka masing-masing. Hari kiamat adalah hari di mana wanita yang tengah mengandung akan keguguran atau melahirkan. Ketika kiamat datang, wanita yang tengah hamil maka akan keguguran, janinnya akan keluar. Dan engkau akan melihat sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Hajj, kau akan melihat manusia seperti orang-orang yang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Hari kiamat adalah hari di mana pada hari itu anak-anak yang masih kecil, bayi, tiba-tiba beruban karena melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut, bagaimana mengerikannya hari kiamat itu, berat ya dan besarnya hari itu, sehingga membuat kepala anak-anak kecil tiba-tiba beruban. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel, ya, memperingatkan Bani Israel akan hari kiamat dengan mengatakan wattaqu yauman. Bentengilah dirimu, ya, dirimu dari hari kiamat, siksaan pada hari kiamat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaati Rasul yang diutus, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, ya, kemudian memenuhi janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan demikian seseorang akan terjaga dan terlindungi dari siksaan pada hari kiamat. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الآية كأنها جاءت لقطع كل الصلات بيننا وبين البشر حتى لا تتمنى شيئا عند الغير، لا ترجو شيئا عند أحد، لا ترجو شيئا من أحد، فلا أحد يملك لأحد شيئا ولو كان أباك هو رسول الله، ولو كان أباك هو رسول الله لن يملك لك شيئا. قال النبي يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أملك لك من الله شيئا. فاطمة أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اعملي فلن أملك لك من الله شيئا. هذه الآية جاءت لقطع الأمنيات والرجاءات بينك وبين كل البشر. لا يجزي أحد عن أحد، لا يدافع أحد عن أحد، لا أحد يبحث عنك في أرض المحشر ولو كان أبناؤك أو زوجتك أو أباك أو أمك، لا أحد يجزي عنك من الله شيئا. فكل الأمور بيد الملك سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، بيده الفصل والقضاء سبحانه وتعالى، لا أحد غيره ولا يقبل منها شفاعة، لا أحد يشفع لأحد إلا بأمر من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فلا تطلبون الشفاعة من أحد في قبر أو أحد قد مات أو أحد من الأحياء، بل اطلبوها من الله المالك الأحد سبحانه وتعالى، ولا يقبل منها صرف، لا يؤخذ منها صرف. إذا أردت أن تفتدي نفسك بكل ما في الدنيا من أموال وأناس حينئذ لا يقبل منك شيء ولا هم ينصرون. لا أحد ينصرك أيها المسكين، والله كل من في الدنيا لا ينصروك أمام الله سبحانه وتعالى، لن ينصرك إلا عملك. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun." Dan takutlah kalian pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Ya, yaitu hari kiamat. Tidak seorang pun yang dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka tidak akan ditolong. Ayat ini seakan-akan atau seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin
mengingatkan kepada Bani Israel dan kepada kita secara umum bahwasannya semua hubungan yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini semuanya besok pada hari kiamat akan terputus. Ya. Tidak ada lagi hubungan. Ya, hubungan nasab. Hubungan kekerabatan, kekeluargaan tidak ada lagi. Orang tua dengan anak, kita dengan saudara kita, ya, kita dengan istri kita, tidak ada. Bahkan semuanya sebagaimana yang Allah sebutkan, semuanya bahkan lari. Nggak akan ada orang yang bisa menolong kita pada hari itu, membela kita pada hari itu, menebus kita pada hari itu, tidak akan ada. Ya, tidak akan ada. Semuanya terputus. Bahkan tidak akan ada orang yang mencari kita untuk membela kita, membantu kita, menolong kita, tidak akan ada. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin mengatakan kepada kita, jangan pernah berharap sama manusia. Ya. Nanti di akhirat kita berharap ada orang yang menolong kita, ada orang yang membela kita, ada orang yang membantu kita dan seterusnya. Jangan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada putri tercintanya, putri yang dia cintai, buah hatinya, Fatimah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan, wahai Fatimah, beramallah engkau. Disuruh beramal. Ya, disuruh beramal. Padahal ayahnya Fatimah adalah Rasulullah SAW. Ayahnya adalah Rasulullah SAW. Akan tapi Nabi mengatakan, wahai Fatimah, beramallah engkau. Sesungguhnya aku sama sekali tidak akan pernah dapat menyelamatkanmu, membelamu sedikit pun dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu jangan pernah berharap. Sekalipun ayah kita adalah seorang rasul, seorang nabi saja mematahkan harapan anaknya dengan memotivasi anaknya untuk banyak beramal, karena tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali amalan kita di dunia. Yang pernah kita kerjakan, amalan soleh yang kita kerjakan dahulu di dunia. Makanya oleh karena itu, ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ingin menjelaskan itu kepada Bani Israel. Hendaklah kalian bentengi diri kalian dari hari yang sangat berat. Siksaan pada waktu itu sangat pedih. Ya, dan jangan kalian berharap sekalipun kalian memiliki apapun dari dunia ini, lalu kalian jadikan sebagai tebusan buat diri kalian dari azab api neraka Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada orang yang dapat memberikan syafaat kepada kita pada hari itu. Allah katakan, wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha 'adl. Tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat pada hari itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan pembelaan. Bahkan kita temukan sekarang ini ada manusia yang datang ke kuburan-kuburan meminta syafaat dari ahli kubur. Ya, padahal tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita kalau mau meminta syafaat, maka mintalah syafaat tersebut dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, wala yu'khadhu minha 'adl. Tebusan apapun yang kita berikan kepada Allah untuk menebus diri kita dari azab api neraka Allah, pada hari itu tidak akan diterima oleh Allah. Sekalipun dengan dunia beserta isinya, dengan seluruh manusia, dengan semua harta kita, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hum la yunsarun, dan walahum yunsarun, dan Allah juga mengatakan dan sesungguhnya mereka tidak akan ditolong. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita pada hari itu. Makanya oleh karena itu, yang hanya dapat menolong kita pada hari yang besar tersebut, yaitu hari kiamat, ya, hanyalah amalan kita. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan kepada Fatimah radhiyallahu anha. ثانيا أيها الإخوة الشفاعة حديث مهم جدا 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 لا بد أن نفصل فيه القول لاختلاف الناس فيه وفساد عقائد كثير من الناس في هذا الزمان في هذا الباب. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر. التوسط للغير بجلب نفع أو دفع مضرة، ولها شروط ولا تكون إلا لأهل التوحيد. أهل الكفر والشرك ليس لهم شفاعات. فشروط الشفاعة أولا إذن الله أو رضا الله عن الشافع. رضا الله
عن الذي سيشفع لك. ثانيا رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له. ثالثا إذن الله للشافع أن يشفع، أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن من الله. وقال تعالى ولا يشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى، إلا لمن رضي عنه سبحانه وتعالى، سواء للشافع أو للمشفوع. الشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، الدليل قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون أي الشافعون إلا لمن رضي الله عنه أن يشفع له. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية تضمنت الشرطين، إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. والشفاعة كما قلت وأكرر لا تكون إلا لأهل التوحيد، فمن مات على الشرك أو الكفر لا تنفعه اللهم إلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة لعمه أبي طالب كما سأذكر الآن. Taib hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara permasalahan yang sangat penting dan besar di dalam ayat ini adalah masalah syafaat. Banyak di antara kaum muslimin yang keliru, berselisih pendapat tentang masalah syafaat ini. Dan saya kata Syekh akan menjelaskan dengan sedikit panjang lebar rinci tentang masalah ini agar kita memahami tentang masalah syafaat. Tentang masalah apa? Syafaat. Syafaat artinya adalah mengambil perantara atau mengangkat perantara ya untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya, ini syafaat. Seseorang mengambil antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala seseorang untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ini syafaat. Makna syafaat menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla dalam mendatangkan manfaat ataupun apa? Menolak mudarat. Nah, syafaat ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki syarat. Ya. Yang dapat memberikan syafaat dan yang hanya akan menerima syafaat hanya ahlul tauhid, ahlul iman. Sedangkan orang-orang kafir tidak akan memberikan syafaat dan tidak akan mendapatkan syafaat. Orang-orang kafir tidak akan memberikan syafaat dan tidak akan apa? Memperoleh syafaat. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan meridhoi syafaat itu untuk ahlu tauhid. Hanya akan meridhoi syafaat itu untuk ahlu tauhid. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. Taib. Syarat syafaat ada dua. Syarat syafaat ada dua. Yang pertama, iznullah ta'ala lisyafi'i yashfa'. Pertama, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan izin kepada yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Yang hanya dapat memberikan syafaat hanya orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 255 dalam ayat kursi, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapa yang memiliki yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Najm ayat 26 dalam surat Saba ayat 23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Kata Allah, tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama. Jadi yang dapat memberikan syafaat hanya orang yang diberikan apa? Izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat dan kepada orang yang diberikan syafaat. Allah meridhai mereka. Kalau Allah tidak meridhai mereka, maka tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya. Dan tidak ada orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, orang musyrik, maka dia tidak akan diberikan wewenang untuk memberikan syafaat atau tidak akan berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat karena Allah tidak meridhai mereka. Dalil tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Allah mengatakan, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali pada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Najm ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda." Syafaat mereka tidak akan berguna sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa saja yang dia kehendaki dan kepada siapa saja yang dia ridhai. Jadi syarat syafaat ada dua. Yang pertama, izin dari Allah Azza wa Jalla kepada seseorang untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang yang memberikan syafaat ataupun kepada orang yang diberikan apa? Syafaat. Nah, kecuali paman Nabi SAW, Abu Talib. Ada pengecualian. Dia bukan ahlu tauhid, tapi dia mendapatkan syafaat dari doa Nabi SAW. Ketika dia meninggal di atas kekafiran, Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meringankan azabnya, sehingga Abu Talib diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang paling ringan, yaitu meletakkan kedua telapak kakinya di atas bara api yang membuat otaknya mendidih. Dan saya akan jelaskan itu kenapa. Nah, tapi mungkin kita dengarkan azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي أنواع الشفاعة؟ الشفاعة نوعان: شفاعة صحيحة مثبتة وشفاعة منفية باطلة. الشفاعة الصحيحة المثبتة هي ما أثبتها الله جل وعلا في القرآن وأثبتها رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. لحديث أبو هريرة الذي رواه البخاري: سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه الشفاعة المثبتة الصحيحة. ثانيا الشفاعة المنفية الباطلة هي في الدنيا عن الوسطاء من الأولياء وغيرهم. بعض الناس يأخذ الولي وسط بينه وبين الله عز وجل، إذا أراد جلب منفعة أو دفع مضرة يذهب إلى قبر أحد الأولياء أو مباشرة إلى الأحياء من الأولياء يطلب منهم ويرجوهم من دون الله عز وجل. هذه شفاعة باطلة. أما في الآخرة باطلة منقطعة عن الكافرين، فالكافرون لم يأذن الله عز وجل ولم يرضى الله عنهم في أن يشفعوا لغيرهم. نعم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sekarang bahasannya jenis-jenis syafaat atau macam-macam syafaat. Syafaat itu ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang benar, ya, syafaat yang benar dan ditetapkan oleh syariat. Syafaat yang benar dan ditetapkan oleh syariat. Itu syafaat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia, ya. Dan syafaat ini tidak akan didapat kecuali oleh orang yang bertauhid, ya, dan ikhlas di dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an.
ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa ya Rasulullah orang yang paling bahagia memperoleh syafaatmu kelak pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, orang yang paling bahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya. Ya, ini syafaat yang pertama. Syafaat yang benar dan ditetapkan oleh syariat, tetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini hanya untuk ahlu tauhid, ya, untuk ahlu tauhid dan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, macam yang kedua atau jenis yang kedua adalah syafaat yang batil dan ditolak oleh syariat. Syafaat yang batil ditolak oleh syariat. Artinya tidak ditetapkan oleh syariat, ditiadakan oleh syariat, dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, di dunia yaitu seseorang yang mengambil perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dengan mendatangi wali-wali yang telah meninggal. Ya, dengan mendatangi kuburan wali-wali, meminta syafaat. Ya, melalui wali ini agar Allah memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudarat darinya, ataupun kepada wali yang masih hidup, ya, kepada wali yang masih hidup, sementara ya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat, ya, nanti di akhirat. Ya, ini adalah syafaat yang ditolak dan syafaat yang batil. Ya, seseorang mendatangi wali-wali Allah Azza wa Jalla yang telah meninggal dunia untuk meminta manfaat atau menolak mudarat, ya, atau yang masih hidup meminta syafaat dari Allah Azza wa Jalla yang tidak dapat melakukannya kecuali Allah Azza wa Jalla, maka ini tidak dibenarkan. Atau di akhirat yaitu syafaat untuk orang-orang kafir, atau syafaat dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat, dan mereka juga tidak pantas untuk mendapatkan apa? Syafaat, karena mereka tidak memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memenuhi syarat agar mereka dapat memberikan syafaat atau menerima syafaat pada hari kiamat kelak. طيب أقسام الشفاعة المثبتة الصحيحة. أولا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا شفاعة عامة للملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين والشهداء وغيرهم. أولا الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى ليبدأ الله جل وعلا الحساب. تخيل الناس يقفون 50,000 سنة، أين أولهم وأين آخرهم لا أدري. حتى قيل في بعض الآثار أن أهل النار الكافر يتمنى لو يدخل النار هروبا من هذا العذاب. الشمس فوق الرؤوس، العرق قد ألجم الناس، والحرارة الأنفاس قد خنقت الناس والعياذ بالله آلاف السنوات، ويحملون أوزارهم على ظهورهم. أعوذ بالله. إذن الأولى الشفاعة العظمى، وهذا ما يعرف بالمقام المحمود. ثانيا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن يدخلوا الجنة. يعني المؤمنين يقفون على الصراط عند باب الجنة. من الذي سيفتح باب الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته لربنا جل وعلا، بدعائه لله سبحانه وتعالى. ثالثا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Baik. Sekarang pembagian syafaat yang sahihah yang ditetapkan oleh syariat ada dua. Ya, syafaat yang sahih lagi ditetapkan oleh syariat ada dua. Yang pertama syafaat yang khusus, ya, syafaat khusus bagi Nabi SAW atau yang dimiliki oleh Nabi SAW. Hanya Nabi SAW yang dapat memberikan syafaat. Kemudian yang kedua syafaat yang bersifat umum. Pertama syafaat yang bersifat khusus, ini hanya dimiliki oleh siapa? Nabi. Kemudian yang kedua syafaat yang bersifat umum, ini dimiliki oleh para malaikat, oleh para nabi dan rasul lainnya, kemudian orang-orang soleh, kemudian para syuhada, para penghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, ini syafaat yang bersifat umum. Kemudian adapun syafaat yang bersifat khusus,
ya, yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Ini pun ada tiga macam. Yang pertama, syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar yang diistilahkan dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, yaitu Nabi SAW memberikan syafaat kepada seluruh manusia dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditegakkan hisab. Setelah manusia ini menunggu berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun. Ya. Dan tidak tahu mana awalnya, mana akhirnya, kita enggak tahu, kata Syekh. Akan tapi disebutkan di dalam athar, di dalam beberapa athar, sampai-sampai orang-orang ya kafir ingin masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, cepat dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla daripada disiksa di padang mahsyar dengan berdiri sekian ribu tahun, 50.000 tahun. Matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla ke kepala manusia, lalu mereka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keringat mereka dan seterusnya. Mereka dalam keadaan tersiksa. Lalu Nabi SAW datang kepada Allah meminta agar ditegakkan apa? Hisab, pengadilan. Ya. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan al-maqamul mahmud. Ya. Kedudukan yang terpuji yang hanya Allah berikan kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi SAW untuk penghuni surga agar masuk ke dalam surga. Syafaat Nabi SAW kepada para penghuni surga. Ya, ini untuk manusia dari semuanya, dari semua umat manusia yang termasuk ke dalam penghuni surga. Nabi SAW memberikan syafaat untuk masuk ke dalam surga. Ya, karena pintu surga tidak akan dibukakan melainkan dengan syafaat Nabi SAW. Nabi SAW mengetok pintu surga, kemudian minta dibukakan. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setelah pintu surga dibukakan oleh para malaikat karena permintaan Nabi SAW, maka dipersilahkan orang-orang yang akan menghuni surga Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi SAW untuk pamannya Abu Talib agar Allah Subhanahu wa taala meringankan ya untuknya azab pada hari kiamat. Ini hanya khusus bagi siapa? Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثانيا الشفاعة العامة، هذه قلنا أن الشفاعة الصحيحة الثابتة تشمل شفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العامة تشمل النبي والأنبياء والمرسلين من بعده والملائكة والمؤمنين وغيرهم. الشفاعة العامة هي واحد، الشفاعة لمن يستحق أن يدخل النار من أهل التوحيد، من عصاة أهل التوحيد ألا يدخلها. أولا يعني بعض الناس الله كتب عليهم النار من أهل التوحيد، لكن يأتي الشفعاء فيشفعون لهم ألا يدخلوها فيغفر الله لهم إكراما للشافعين. أولا. ثانيا الشفاعة لأهل التوحيد الذين قد دخلوا النار أن يخرجوا منها. طب بعد أهل التوحيد دخلوا النار، مكثوا في النار يوم يومين سنة سنتين، فتدركهم شفاعة الشافعين فيخرجون من النار. ثالثا الشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، يجلسون بين الجنة والنار لا يدرون إلى أين يذهبون، فتأتيهم الشفاعة فتنقذهم ويدخلون إلى الجنة. رابعا الشفاعة في رفع درجات أهل المؤمنين في الجنة وثوابهم. انظروا إلى الشفاعات أيها الإخوة، لذلك الإنسان يستكثر من معرفة الأخلاء المؤمنين أصحاب الإيمان وأهل الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. هذا يعني مهم جدا 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 لكي ندرك شفاعة بعضنا بعضا. وهناك شفاعة أخرى وهي شفاعة الأفراط، أي الذين ماتوا على الفطرة، وهذه لها كلام آخر. Kemudian syafaat yang umum ini juga bermacam-macam. Ada 4 macam. Syafaat yang sifatnya apa tadi? Umum. Ini syafaatnya para malaikah, syafaatnya para nabi dan rasul selain daripada Nabi Muhammad SAW, syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya orang-orang yang syahid, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini ada 4 macam. Yang pertama, syafaat bagi orang yang berhak masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla dari golongan ahli tauhid yang melakukan maksiat. Ya. Dia sebenarnya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
lalu datang syafaat kepada mereka, sehingga mereka yang tadinya akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla akhirnya tidak jadi masuk, kemudian masuk ke dalam apa? Surga. Ya, kemudian masuk ke dalam surga. Ahlu tauhid yang banyak melakukan dosa, maksiat, ya, yang mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, kemudian datang syafaat, memberikan pembelaan, pertolongan untuknya sehingga dia tidak jadi masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syafaat bagi orang yang telah masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla dari golongan ahli tauhid. Ahli tauhid akan ada di antara ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Mereka diazab oleh Allah di dalam neraka 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan mereka, kemudian masukkan mereka kemana? Ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk orang yang kebaikan dan keburukannya sama, yang dikenal dengan istilah ashabul a'raf, orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama, sehingga dia berada di antara surga dan neraka. Dia tidak penghuni neraka dan dia juga tidak penghuni apa? Surga. Kemudian datang syafaat kepada mereka, ya, yang menyelamatkan mereka dari ketidakjelasan, tidak penghuni surga, tidak penghuni neraka, yang akhirnya membawa mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, syafaat di dalam mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya, dan menambah pahala kebaikan mereka nanti di akhirat. Ini juga ada. Makanya oleh karena itu Syekh menekankan kepada kita, berusahalah untuk banyak berteman dengan orang-orang saleh, mencari sahabat-sahabat yang saleh, yang taat, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar kelak kita di akhirat memperoleh syafaat dari mereka, yaitu syafaat dari sisi dari jenis yang bersifat umum. Nah, وهناك شفاعة أخرى وهي شفاعة من مات على الفطرة، ما يعرفون بأهل الأفراط، وهم من مات على الفطرة من أطفال المسلمين أن يشفعون لوالديهم، ولكن هذا بشروط. الشروط الثلاثة المتقدمة: رضا الله عن الشافع ورضاه عن المشفوع وإذن الله للشافع أن يشفع للمشفوع. في شرط رابع وهو العقيقة، كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. قال الإمام أحمد: أي محبوس عن شفاعته لوالديه إلا إذا عقى عنه. إذا ذبح العقيقة عن ابنهم فإن هذه العقيقة سبب في أن يشفع هذا الولد الذي قد مات صغيرا لوالديه. وبذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله، وقال نقل ذلك الإمام ابن حجر عن الخطابي رحمة الله على الجميع. kemudian ada syafaat yang lain, dan ini masuk dalam jenis syafaat yang bersifat umum, yaitu syafaat dari ahlul afrat, yaitu orang-orang yang mati ketika masih kecil, orang-orang yang meninggal sementara dia masih kecil, anak-anak kecil yang meninggal dunia. Akan tetapi anak-anak kecil yang meninggal dunia ini akan dapat memberikan syafaat ketika mereka memenuhi syarat-syarat syafaat. Tadi kita telah sebutkan ada berapa? Ada 2. Pertama, izin dari Allah Azza wa Jalla, kemudian ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang yang memberikan syafaat atau kepada orang yang diberikan apa? Syafaat, Allah ridhoi mereka. Nah, tambahannya adalah akikah. Akikah. Ya, tambahannya adalah apa? Akikah, yaitu kedua orang tuanya atau orang tuanya mengakikahkan anak ini. Kemudian setelah diakikahkan sekian tahun, ya, anaknya meninggal dunia, maka diharapkan anak ini dapat memberikan apa? Syafaat kepada kedua orang tuanya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi mengatakan, kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak, ya, tergadaikan, ya, sampai diakikahkan. Setiap anak tergadaikan sampai diakikahkan. Dijelaskan oleh Imam Ahmad, maksud tergadaikan sampai dia diakikahkan, maksudnya apa? Dia terhalang dari memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dia terhalang, tidak mampu memberikan syafaat kepada apa? Kedua orang tuanya. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahumallahu taala. Jadi
seseorang yang diakikahkan oleh orang tuanya kemudian dia meninggal, maka diharapkan dia dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. أخيرا أيها الإخوة، أقسام الناس من حيث الإيمان بالشفاعة 3 أقسام. القسم الأول المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب الذين أثبتوا الشفاعة الباطلة، فيذهبون يتوسلون بالقبور والأصنام والمسيح عليه السلام وغير ذلك، ويصرفون إليهم العبادة ظانين أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عند الله، فأثبتوا الشفاعة الباطلة التي قد نفاها الله في القرآن. ثانيا الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة المؤمنين ولأهل التوحيد الذين سيدخلون لأهل الكبائر، أنكروا شفاعة أهل الكبائر وقالوا أن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله، وقد أنكروا ذلك وقد رد عليهم القرآن والسنة بإثبات الشفاعة لأهل الكبائر في الآخرة. أما سلف الأمة وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة فقد أثبتوا الشفاعة المثبتة الصحيحة التي قد أثبتها الله في القرآن وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نفوا الشفاعة الباطلة التي قد نفاها الله في القرآن وقد نفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال النبي كما في البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل وفاتنا على التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, bahasan yang terakhir adalah jenis-jenis manusia ditinjau dari sisi keimanan mereka terhadap syafaat. Ya, ragam manusia dari sisi keimanan mereka terhadap syafaat. Yang pertama adalah orang-orang musyrik dan yang mengikuti mereka dari ahlul kitab yang melakukan perbuatan bid'ah, seperti orang-orang Nasrani, ya, dan orang-orang Yahudi, di mana mereka menetapkan syafaat yang diingkari oleh Al-Qur'anul Karim. Menetapkan syafaat yang diingkari oleh Al-Quranul Karim atau yang diingkari oleh Allah dan Rasul. Mereka tetapkan syafaat yang itu adalah syafaat yang diingkari, yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seperti apa? Yaitu mencari syafaat dari para Nabi dan Rasul yang sudah meninggal, ya, agar para Nabi dan Rasul ini dapat membawa mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dapat memasukkan mereka ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan menyelamatkan mereka dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk kepada orang-orang yang yang mencari syafaat yang dengan datang ke kuburan wali-wali. Datang ke kuburan wali-wali meminta mereka agar memberikan syafaat di hadapan Allah untuk mendekatkan mereka kepada Allah, untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah, masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis manusia yang pertama, orang-orang musyrik yang mencari syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal, ya, untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kemudian yang kedua, jenis manusia yang kedua adalah orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan orang-orang apa? Mu'tazilah. Mereka mengingkari syafaat Nabi SAW untuk pelaku dosa besar dari umat ini. Kata orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah bahwasanya enggak ada syafaat Nabi SAW untuk ahlul kabair, untuk para pelaku dosa besar, enggak. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang mengerjakan dosa besar mereka kekal dan abadi selama-lamanya di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun perkataan mereka ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah dibantah. Ya, dan para ulama juga telah membantah pengingkaran mereka terhadap syafaat Nabi SAW untuk ahlul kabair. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti salaful ummah, ya, salaful ummah, para salaf terdahulu, dan yang mengikuti salaf dengan baik dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka menetapkan syafaat yang datang, menetapkan syafaat
yang datang dari Al-Quran ataupun yang datang dari sunnah Nabi SAW. Ya, mereka tetapkan. Dan ini adalah syafaat yang sahih lagi ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apapun yang ditetapkan oleh Al-Quran dan ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW dalam perkara syafaat, maka ditetapkan oleh salaful ummah, orang-orang salaf, ya, yang berakidah salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sehingga mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada ahlul kabair dari umat ini, yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar dari umat ini akan memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Begitu juga akan ada orang-orang dari umat ini yang dapat memberikan syafaat nanti kelak di hari kiamat. Setelah Allah memberikan izin kepadanya dan Allah ridhai mereka, dia akan memberikan syafaat seperti yang kita jelaskan tadi di awal, yaitu syafaat ammah, syafaat yang bersifat umum dari para malaikat, dari para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW, dari para syuhada, dari orang-orang saleh dan seterusnya. Maka ini sesuai dengan dalil, ya, yang disebutkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajab." Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Namun setiap nabi ya tergesa-gesa memanjatkan doa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun aku menyimpan atau menyembunyikan satu doaku. Aku sisihkan satu doaku yang mustajab itu sebagai bentuk syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat. Maka syafaatku itu akan diperoleh insyaallah, ya, bagi orang yang mati dari umatku yang dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Syaratnya apa? Syaratnya dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Makanya oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Nabi SAW kepada kita kelak di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan banyak yang dapat memberikan syafaat buat kita kelak di hari yang sangat berat sekali, di mana kita sangat membutuhkan syafaat, pertolongan, pembelaan, ya, dari yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.